Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengedit sebuah data yang ada dalam database menggunakan pemrograman PHP. Ya, sebelum kita masuk ke materi kali ini, mengulas, pastikan kalian sudah melihat pada video sebelumnya serta mempraktekkan yang sudah saya praktekkan di video sebelumnya. Salah satunya menampilkan data, menambah data, ya, terus menghapus data. Nah, sekarang untuk materi kali ini kita akan merubah data atau mengedit data dalam database menggunakan pemrograman PHP. Nah, kemarin kita udah hapus. Nah, caranya sekarang tinggal tambahkan edit ya di file data siswa.php ini. Oke. Nah, kemarin kita sudah masuk ke penampilan data ya, data siswa.php yang ini. Jadi yang belum sampai ke sini, silahkan kerjakan dulu yang video sebelumnya ya. Nah, jadi sekarang kita tinggal tambahkan edit ya. Jadi konsepnya sama seperti hapus ya. Edit data ini konsepnya sama seperti hapus, tinggal kita menambahkan link untuk edit datanya ya. Nah, tinggal copy paste aja, kita tambahkan edit di sini, edit, terus linknya ke edit.php ya, contoh, simpan. Nah, jadi ketika diklik edit akan masuk ke edit.php. Kita coba jalankan terlebih dahulu ya. Nah, udah ada linknya ya, link untuk edit.php, tinggal diklik. Nah, nanti akan masuk ke edit.php dengan membawa variabel nis-nya tergantung edit yang mana yang mau dipilih. Kalau edit yang ini dipilih berarti yang di bawah nilainya adalah nis yang 555 ini. Ya, nah jadi seperti ini. Nah, berikutnya kita akan buat file edit.php. Oke, kita bikin new file, kita simpan dulu, namanya edit.php. Oke, kita tinggal buat pemrogramannya. Ya. Nah, di sini kita bikin iset aja dulu ya. Sama seperti konsep dari hapus kan, iset get nis ya. Nah, kalau yang belum tahu apa itu iset, seperti biasa silahkan lihat dulu pada video sebelumnya. Iset get nis. Ya, jika si variabel get nis ini mempunyai nilai, maka akan diproses ya. Kalau tidak ada, contoh kalau tidak ada, berarti akan masuk ke header location-nya ke data siswa.php ya. Oke, ini simpan. Oke, jadi di sini kita akan buat. Nah, jika iset get-nya ada, berarti kita bikin deklarasi dulu ya. Contoh bikin variabel nis sama dengan get nis ya. Nah, terus kita akan cari dulu data di sini ada atau tidak ya. Jadi ketika kita ngeklik edit ini yang nisnya 55 berarti akan menampilkan nilai-nilai data yang nisnya 55, namanya diam, jenis kelaminnya perempuan, alamatnya Singaparna ya. Berarti kita bikin dulu pencarian variabel. Contoh kita bikin variabel query aja. Variabel query sama dengan mysql query variabelnya koneksi. Oke, di sini terus select bintang from siswa where berdasarkan nis sama dengan ambil dari variabel nis ini kan, variabel nis ini. Oke, maaf ada yang kelewat ya. Di sini kan kita butuh variabel koneksi kan, berarti kita harus include dulu koneksinya. Include dulu variabel yang ada variabel koneksi kan adanya di file koneksi.php yang ini, kita butuh ini nih ya untuk mengkoneksikan ke server dan memilih database. Nah, berarti kita include dulu ya seperti biasa.
variabelnya koneksi titik PHP. Simpan. Nah, berikutnya tinggal kita ada nggak sih data ini ya. Nah, untuk ngeceknya ada atau tidak adanya data ini tinggal di if. Nah, menggunakan MySQL numRows ya, numRows. Ngambilnya dari variabel query, variabel MySQL numRows ini untuk mengecek berapa jumlah data yang ada di query ini ya. Kalau datanya ada berarti adanya satu kan. Contoh kita akan mencari data siswa yang isinya 55. Yang di 55 cuma ada data satu kan. Nah, berarti jumlah datanya ada satu. Kalau kalian mencari contoh di sini nanti ada beberapa jenis kelamin laki-laki ya. Nah, kalau kalian mencarinya berdasarkan jenis kelamin, contoh laki-laki, berarti banyak data kan, berapa jumlah datanya. Nah, itu adalah MySQL numRows ya. Jadi MySQL numRows ini untuk menghitung banyaknya data yang ada di dalam query ini ya, SQL ini. Nah, jadi jika MySQL numRows query lebih besar dari 0, kalau lebih besar dari 0 berarti ada kan. Kalau lebih besar dari 0, kalau ininya 1, nah 1 lebih besar dari 0 berarti ada kan. Nah, berarti maka apa? Nah, maka akan menampilkan nilai-nilainya. Kita sama halnya seperti yang di insert yang inputan ya, inputan data. Saya kopikan aja yang ini, inputan data di copy ya, pindahin ke sini ya, biar cepat ya. Nah, seperti gini. Nah, terus kita kasih values-nya. Value-nya ambil dari berarti bikin dulu di sini variabel data untuk menyimpan nilai-nilainya. Data MySQL fetch array, ambilnya dari variabel query ini. Oke, berarti ininya value-nya variabel data ini untuk NIS ya. Terus value berikutnya ini yang nama value sama dengan data. Nah, kalau nama variabel data. Nah, kalau nama lihat database-nya, nama berarti nama. Nah, kalau jenis kelamin, kalau jenis kelamin kan di sini antara field-nya kan JK ya, antara LP sama P. Nah, berarti kan di sini ada pilihan. Nah, kalau input tipe radio seperti ini, kita menggunakan konsep if ya, percabangan dulu. Oke, kita PHP jika variabel JK-nya L, maka si jenis kelamin yang L laki lah ya. Di sini bisa check it. Nah, jika tidak, berarti yang variabel laki sama dengan kosong aja. Nah, terus yang sekarang yang perempuan. Yang perempuan, jika JK-nya perempuan, maka sini perempuan, ini kecil aja ya. Perempuan, jika tidak, perempuannya kosong. Jadi kalau jika JK-nya P, berarti yang variabel perempuannya yang checked. Nah, tinggal di sini kalian pilih tampilkan aja variabel laki, berarti laki. Nah, kalau yang perempuan, berarti di sini letakkan variabel echo perempuan. Nah, seperti ini. Ya, jadi menggunakan proses if ya, karena ada dua pilihan.
Nah, sekarang yang alamat, yang alamat tidak dalam bentuk value, tapi cukup di dalam antara awalan sama akhiran teks area ini, ya tag ini. Nah, tinggal tambahkan aja variabel PHP echo, terus variabel data. Oh, maaf, ini harusnya variabel data ya, variabel data JK ya. Maaf, ini juga sama variabel data JK. Nah, ini berarti variabel data apa? Kalau alamat filenya alamat juga. Oke, alamat. Kita simpan ya. Nah, udah gini kita tipe submit, name-nya submit aja, ini ganti sama contoh update. Simpan. Kita coba dulu ya, jalankan apakah tampil atau tidak di dalam form ini. Oke. Kita coba. Refresh dulu. Klik contoh yang ini. Nah, tampil kan? Nah, sekarang tampil yang 55. Nah, ya, ini yang Denny. Nah, tampil contoh ini perempuan. Nah, ininya perempuan langsung kan ke checklist terpilih perempuan. Nah, jadi seperti itu ya untuk menampilkan di dalam formnya. Nah, langkah berikutnya ya, ini kan masih dalam langkah untuk menampilkan datanya. Jadi ketika kalian pilih edit, contoh yang nama siswanya Denny, berarti contoh nama siswanya kalian ganti ya, atau jadi perempuan atau alamatnya ganti kan. Nah, pas diklik update, nah akan langsung masuk ke proses SQL untuk merubah data. Nah, berarti cukup aja kita di sini aja ya, di sini aja. Konsepnya sama seperti yang ada di dalam inputan pada video sebelumnya ya, untuk menginput data. Nah, konsepnya sama seperti ini. Nah, kita copy aja ya, kita copy aja. Nah, kita simpan di bawah aja di sini. Ya, kita simpan di bawah di sini. Ya, nah, sama ya, ketika diklik submit, namanya submit kan, maka akan deklarasikan terlebih dahulu. Ya, deklarasikan terlebih dahulu name yang ada di sini. Name NIS, name nama, name JK, sama name alamat dideklarasikan terlebih dahulu. Nah, yang jadi berubahnya tadi bahasa SQL-nya di sini. Ya, nah bahasa SQL untuk update apa? Update. Nah, update, terus update set variabel tabelnya apa? Set siswa. Update siswa. Set. Nah, filenya apa saja filenya? Contoh filenya yang mau dirubah, kita dikenakan kuncinya di sini adalah NIS, berarti tidak boleh merubah NIS ya. Tidak boleh merubah NIS, berarti cukup aja setnya apa saja. Boleh merubah nama, JK, sama alamat saja kan. Nah, berarti nama ambil dari variabel nilainya adalah variabel nama. Terus berikutnya koma, terus apa lagi? JK. Ambil dari variabel JK nilainya. Terus berikutnya alamat, nilainya ngambil dari variabel alamat ini. Nah, kalau sistemnya gini saja ya, maka akan merubah ke data semuanya ya yang ada di tabel siswa. Nah, supaya merubah data hanya data tertentu, nah menggunakan where ya. Menggunakan where berdasarkan apa? Berdasarkan NIS. NIS-nya diambil dari mana? Dari variabel NIS. Ini. Simpan. Oke, udah. Oke, udah gini. Data sudah berhasil disimpan ya. Nah, sudah berhasil disimpan, berarti coba di sini kita punya href ya, supaya bisa melihat href sama dengan href-nya ke data siswa titik php.
ya titik PHP apa data siswa tutup, ininya lihat data ini udah gini simpan. Oke, udah seperti ini, kita coba jalankan ya, di sini contoh yang 44 kita rubah, contoh alamatnya berada di Cigalontang jadi di Cintawana, contoh kita update. Nah, data berhasil disimpan, lihat data. Nah, udah Cintawana ya kan, jadi seperti itu. Nah, kalau kalian Nah, kalau kalian di sini pengen merubah jenis kelamin, contoh Denny jadi perempuan, contoh anggap aja update. Nah, lihat data. Nah, ini perempuan kan, kita rubah kembali laki-laki, update, lihat data. Nah, udah laki-laki. Nah, kalau kalian merubah data di sini, contoh edit ya, terus kalian merubah niche-nya, ya kan, merubah niche-nya contoh 5555, ya kan, sedangkan 55 ada kan, update, lihat data siswa. Nah, semuanya jadi Denny kan, yang ini Denny tetap, ini Denny tetap, ya, karena kalian merubah niche-nya ya. Jadi pastikan ketika dikenakan di sini niche-nya yang jadi kunci, ya, yang dikuncinya jangan merubah niche. Nah, untuk alternatif ya, solusi untuk supaya tidak merubah niche ya, kalau gini kan bisa saja berubah atau ketik ya. Nah, caranya ini kita jadikan aja read only niche-nya, statusnya read only. Kita kasih atribut di niche yang ini, kasih read only, jadi hanya dibaca saja, tidak bisa diedit. Ketika dijalankan, lihat, nah tidak bisa diedit kan. Nah, berarti hanya bisa diedit adalah nama, jenis kelamin, sama alamat. Ya, jadi kalian bisa tambahkan read only. Ya, dia hanya bisa dibaca saja tanpa bisa diedit si inputan yang ada di sini. Begitu. Nah, ini contoh bagaimana kalau pengen merubah, contoh ini udah dirubah Denny menjadi Budi ya, Budi update. Nah, ini dirubah jadi Denny. Kenapa nggak Budi lagi ya? Kalau pengen di sini langsung kelihatan perubahan datanya, pengen dilihat perubahan datanya di sini. Nah, berarti ininya pindahkan yang proses update-nya yang ini kalian pindahkan ke atas aja, ke sana. Ya, ke atas saja. Jadi sebelum ditampilkan, ke atas saja ke sini. Jadi sebelum ditampilkan, diproses dulu baru ditampilkan ya. Coba jalankan. Contoh Budi kembali jadi Denny update. Nah, langsung di sini Denny-nya. Lihat data di sini. Nah, jadi seperti itu. Nanti lagi coba jadi Budi update, lihat data, Budi udah terubah. Di sini juga udah terubah. Nah, jadi seperti itu untuk perubahan data di dalam database menggunakan pemrograman PHP. Jadi sekali lagi kesimpulannya, jadi pastikan kalian buat sebuah link ya, untuk edit ya. Ketika diklik edit akan masuk ke dalam file edit.php dengan membawa variabel niche yang nilainya dari variabel data niche ini kan. Ketika diklik edit akan masuk ke edit.php. Nah, jadi proses ini hanya bisa diolah kalau udah mengklik tombol submit. Jadi pas diklik edit, nah yang ini belum diproses, Nah, tapi diprosesnya menuju ke sini dulu, ya, ke sini dulu. Nah, ditampilkan datanya terlebih dahulu. Ya, berarti caranya menggunakan pencarian data. Gunakan select bintang from siswa where niche. Nah, ini variabel niche-nya. Jadi tampilkan semua field dari tabel siswa berdasarkan niche. Niche-nya yang mana? Niche-nya yang dari get niche.
yang dari get NIS ini ya. 44 berarti akan tampil di sini. Nah, untuk menampilkan di inputan ini kita buat sebuah form ya. Terus nah di dalam value-nya kalian isi value NIS ya kalau inputan tipe teks. Ini value nama. Nah, kalau yang ada dalam bentuk tipe radio, nah bikin dulu dalam bentuk cabangan if. Jika variabel data JK dengan L, maka yang variabel lakinya akan terpilih. Ya, kalau tidak yang variabel lakinya kosong. Jika data JK-nya sama dengan P, berarti perempuan cek ini. Kenapa P dan L? Karena di dalam database kan nilai JK di dalam database L dan P doang kan. Nah, itu ya. Jadi di sini di input tipe radionya cukup kalian tampilkan aja di dalam kurung inputan tipe radionya ini sama ini. Nah, tambahkan ini variabel laki untuk laki-laki, variabel perempuan untuk perempuan ya. Jadi ketika di database-nya JK L ya, yang dipilihnya L, berarti yang terceket ini adalah yang ini kan. Ini yang terceket ini. Berarti yang dipilih adalah laki-laki gitu. Nah, kalau teks area nggak usah pakai value, cukup di antara awalan sama akhiran teks area di antara ini, awalan sama akhirannya. Jadi seperti itu. Nah, bikin tombol submit ya untuk value-nya adalah update. Jadi ketika diklik submit, nah ketika diklik submit baru ke sini. Nah, ya kan jika is submit akan baru ke sini. Nah, seperti halnya proses input data kan, deklarasikan terlebih dahulu, koneksikan terlebih dahulu, terus masuk ke deklarasikan datanya, baru ke pengolahan datanya ya, SQL-nya. SQL-nya apa? Update, siswa, rubah, siswa, apa yang mau dirubah? Nama, field JK, field alamat, nilai-nilainya yang diambil dari variabel-variabel ini. Berdasarkan apa perubahan datanya? Berdasarkan NIS, ya kan di sini. Nah, nilai NIS-nya dari mana? Dari variabel NIS juga. Nah, jadi kalau berhasil ini sifatnya diubah ya, berhasil diubah. Nah, gagal diubah ganti. Nah, gitu. Nah, terus di sini ada MySQL fetch row. Nah, kalau kalian belum tahu MySQL fetch row, nah di video sebelumnya tentang input data menggunakan pemrograman PHP ke database, di sana saya jelaskan MySQL fetch row. Silahkan tinggal kalian lihat lagi kalau lupa. Oke, dari saya dicukupkan sekian untuk proses pembuatan edit data dari database menggunakan pemrograman PHP. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.